Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun. Lalu turunlah ayat pertama terkait perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Asy-Syu'ara, ayat 214. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para kerabat terdekatnya, Bani Hashim dan beberapa orang dari Bani Muthalib. Mereka pun datang memenuhi undangan itu. Mereka berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Ketika mereka telah berkumpul, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbicara. Tiba-tiba Abu Lahab memotongnya. Ia memperingati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait agama yang dibawanya dan ia akan mencegahnya untuk menyebarkannya ke seluruh bangsa Arab. Sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak berbicara pada pertemuan itu. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang mereka lagi. Abu Thalib menanggapinya dengan baik meskipun belum bisa berpisah dengan agama Abdul Muthalib. Abu Lahab tetap bersikeras untuk mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Abu Thalib akan terus membela beliau selama masih hidup. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah yakin dengan janji pamannya, yaitu Abu Thalib, yang akan melindunginya dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-Nya. Suatu hari, beliau berdiri di atas bukit Syofah seraya berteriak, "Ya Syubahah!" Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk bertauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya, dan hari akhir. Dalam perkumpulan itu, Abu Lahab juga ikut berkumpul, namun ia tetap mencela hal itu. Teriakan lantang yang dipekikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Mekah. Puncaknya saat turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Setelah turunnya surat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan kepada kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. Sebelum musim haji, kaum Quraisy telah mengetahui bahwa delegasi bangsa Arab akan datang ke negeri mereka. Sehingga, mereka melakukan perkumpulan di rumah Walid bin Mughirah, dengan tujuan agar tidak terpengaruh terhadap dakwah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab tidak pernah ketinggalan dalam hal membuntuti beliau, namun justru dari musim itulah perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pusat perhatian di seantero negeri Arab. Kaum Quraisy ingin menghabisi dakwah Islamiyah di sarangnya. Mereka menggunakan beberapa metode, yaitu 1. Menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan kaum muslimin. 2. Mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran. Setelah menjalankan metode-metode tersebut, barulah kaum Quraisy melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Beberapa dari kaum muslimin yang disiksa oleh kaum musyrikin, seperti Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Robah, Amir bin Fuhairah, Yasir bin Amir, Sumayyah binti Hoyat, Ammar bin Yasir, Syuhaib bin Sinan Ar-Rumi, Hobbab bin Arad, Zinirah, Nahdiyah, Ummu Ubais. Dan masih ada lagi yang belum dicantumkan. Mereka semua disiksa karena membela agama Allah. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami siksaan. Beliau adalah sosok yang terhormat, baik kawan maupun lawan semuanya segan dan mengagungkannya. Terlebih lagi, beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya, yaitu Abu Thalib, yang merupakan tokoh yang diperhitungkan di Mekah, terpandang nasabnya dan disegani orang. Sehingga kaum Quraisy memilih cara untuk berunding dengan Abu Thalib. Namun, harus dengan pendekatan secara hikmah dan ekstra tegas, agar ia mau tunduk.